Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini saya akan sharing pada Anda tentang tanda-tanda kreativitas dalam tulisanmu. Ini bisa Anda aplikasikan baik untuk menganalisa tulisan tangan kamu, tulisan tangan anakmu, atau misalnya klienmu dan sebagainya. Orang kreatif itu akan kelihatan dalam berbagai hal, baik itu cara bicara, cara dia menggambar, cara dia melakukan sesuatu, termasuk salah satunya adalah cara dia menulis. Jadi orang-orang kreatif itu akan kelihatan dari tulisannya, seperti adanya bentuk-bentuk original, adanya sambungan-sambungan original, dan berbagai tanda lainnya yang akan saya tunjukkan pada Anda seperti apa tanda-tandanya di video ini. Nah, tapi sebelum saya membahas tanda-tandanya, kita akan lihat dulu apa sih arti dari kreatif itu. Biasanya orang-orang kreatif itu memiliki khas yang unik ya. Seperti contohnya kalau berpikir suka out of the box ya. Kemudian biasanya orang yang kreatif itu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dari kita-kita ini. Kemudian juga menikmati biasanya orang-orang kreatif itu senang dengan hal-hal seni. Baik itu seni lukis, seni gambar, ya, seni berbagai seni-seni lainnya, puisi dan sebagainya. Nah, kemudian biasanya mereka ini orang-orang kreatif suka memiliki pendekatan-pendekatan yang orisinil, yang khas, yang original, ya gitu ketika menyelesaikan masalah. Mereka mampu mencari solusi-solusi yang mungkin tidak terbayang sebelumnya. Dan biasanya ada beberapa profesi yang cocok nih untuk orang-orang dengan potensi creativity ini, dengan bakat creativity ini. Seperti contohnya apa saja? Contohnya arsitek, desain produk, desain komunikasi visual, desain interior, kemudian seniman ya, pelukis ya, pemusik gitu, sutradara, desainer pakaian ya, perias wajah, penata rambut, dan berbagai hal yang membutuhkan creativity. Di balik itu, ada juga nih tantangan bagi orang-orang yang kreatif, yaitu apa? Biasanya mereka cukup mengalami kesulitan dalam disiplin, dan ini sebenarnya wajar ya gitu, karena mereka selalu berpikir hal-hal yang baru, berpikir hal-hal yang unik ya, yang tidak rutin dan monoton. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau merekrut orang-orang kreatif untuk pekerjaan yang terlalu rutin dan monoton, ya sayang ya gitu, jadinya tidak the right man on the right place. Nah, sekarang kita masuk tanda-tanda apa saja dalam tulisan tangan yang menggambarkan potensi creativity. Anda bisa sambil cek dari tulisan Anda sendiri ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah adanya bentuk atau huruf yang original, yang orisinil. Seperti apa yang orisinil itu adalah yang berbeda dari copybooknya ya. Copybook tuh panduan waktu kita menulisnya. Contoh Anda bisa lihat di sini misalnya huruf G ya. G kita belajarnya bundar, turun, naik kayak gitu ya. Nah, yang original itu adalah yang formsnya, bentuknya itu berubah menjadi dialirkan. Contoh nulis tinggi ya, itu T-nya original, G-nya juga original. Y yang kiri ini adalah normal, nah yang kanan itu adalah original, unik cara membuat Y-nya ya. L yang kiri normal, yang kanan original ya. Jadi sesuatu yang diunik-unikan itu pun termasuk original. Ya, there ya gitu. Sri. Nah, itu juga termasuk tulisan-tulisan original. Huruf K ya, huruf H, N, L, I ya gitu. Ini adalah berbagai contoh-contoh jenis original ya. Jadi ingat ya, tanda dari kreatif itu biasanya dia suka melakukan sesuatu yang out of the box, yang keluar dari copybooknya, keluar dari norma-norma, aturan-aturannya yang seperti yang norma-norma yang kaku ya gitu. Jadi dia ada dorongan untuk mencoba hal-hal baru. Ini tanda pertama. Kemudian tanda berikutnya adalah ditemukannya sambungan huruf yang mengalir dan orisinil. Ini suka disebutnya tanda fleksibel atau fluidity, dalam grafologi disebutnya itu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya Anda bisa melihat di sini ya. Contoh misalnya dari T ke E, nah ini adalah fluid ya, mengalir gitu. Harusnya sambungan itu dari bawah sini ya, dari bawah stem ke E, bukan dari bar, bukan dari palangnya. Nah, dalam kasus ini nyambungnya dari palangnya ke kanan ini namanya fluid ya. Kemudian ini ya, F jadi seperti ini, G seperti ini. Selain originalnya dapat, fluidity, flexibility-nya juga dapat. Berikutnya nih ya, dari O ke F seperti ini, dari T ke H, I dari titiknya nyambung, ini juga termasuk fluidity, fleksibel, dan originalnya dapat ya. Nah, itu adalah tanda-tanda yang kedua.
Berikutnya, tanda original berikutnya ada yang namanya tanda Greek I atau delta. Dalam grafologi ini suka disebut tanda cultural interest atau literary learnings ya. Biasanya cultural interest dari E ya yang membentuk Greek I seperti ini. Sebenarnya nggak hanya E ya. R bisa, K bisa yang membentuk seperti ini. Kalau literary learnings dari yang delta ini, baik dari huruf D ataupun dari huruf G. Nah, ini contohnya ya, ini huruf E ya. Nah, ini ya literal learnings G ya gitu. Nah, ini R ya, R-nya lihat kayak Greek I ya gitu. Nah, ini juga literary learnings ya gitu. Nah, biasanya kalau kita mau lebih dalam lagi, orang-orang yang muncul tanda ininya disebutnya tadi kan cultural interest dan literary learnings. Biasanya dia memiliki ketertarikan terhadap kebudayaan, terhadap seni ya, terhadap harmonisasi gitu. Juga yang literary learnings biasanya ketertarikan terhadap sastra, bahasa, kosakata seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya ada juga tanda-tanda yang disebutnya enrich pada titik I dan J atau kadang-kadang suka disebutnya idiosyncrasy ya, unik, nyentrik ya gitu, berbeda dari yang lain. Jadi nulis huruf I-nya itu ada yang dibikin lingkaran, ada yang dibikin love ya, ada yang dibikin ornamen-ornamen. Nah, itu termasuk yang namanya enrichment ya, enrich gitu. Selama ini proporsional ya, nggak berlebihan, nggak jadinya malah jelek banget, itu malah negatif jadinya. Ya. Berikutnya masih ada lagi tanda creativity, berikutnya adalah loops. Ini tanda penguat ya gitu. Loops baik di zona atas maupun zona bawah. Nah, loops itu seperti apa? Loops itu lubang seperti ini ya. Jadi zona atas tuh seperti huruf H, L yang ada tarikan ke atas ya. Apalagi B misalnya ya. Nah, kalau yang zona bawah itu seperti huruf Y, G, J ya. Contohnya di tulisan ini nih. Nah, ini ada loopsnya besar. Nah, ini adalah tipe-tipe disebutnya adalah imagination ya, tanda-tanda imagination. Imagination itu menjadi salah satu bumbu ya, salah satu tanda untuk menggambarkan originality ya, creativity. Berikutnya ada lagi tanda berikutnya, ini optional ya, yaitu adalah bentuk yang membulat atau arcades pada bagian atas di zona tengah ya. Kalau dalam grafologi suka disebutnya adalah manual dexterity. Apa itu tandanya? Tandanya gini. Jadi huruf M ya atau N itu tuh atasnya membulat-bulat seperti ini. Kelihatan ya, bulat gitu ya. Nih ya, bulat-bulat. Nah, manual dexterity itu apa? Manual dexterity itu memiliki keterampilan atau koordinasi tangan dan jari yang baik. Ya, jadi kalau ini opsional ya, jadi ketika kreativitinya diikuti sama tanda ini, biasanya dia mahir ya dalam hal-hal praktikal keterampilan. Jadi kalau dilatih yang berhubungan sama keterampilan jari, koordinasi jari jauh lebih cepat dibandingkan yang tidak ada tanda ininya. Contohnya apa? Contohnya misalnya merajut ya, mengetik 10 jari, nail painting, memahat gitu ya, main piano, main gitar. Nah, itu adalah tipe-tipe manual dexterity ya. Kemudian, nah ini yang menarik nih. Dari penelitian ya secara statistik gitu, ternyata orang-orang yang kreatif, kalau ini pilihan ya, kalau tadi tanda-tanda yang ditemukan dalam tulisan, kalau ini pilihan. Biasanya ya umumnya mereka itu lebih cenderung memilih alat tulis yang rada lebar, disebutnya tuh pastus ya gitu. Jadi kan kalau ada pulpen ya itu ada yang tipis ya, fine ya, ada yang medium ya, ada yang broad gitu. Nah, biasanya yang jiwa creativity atau seninya muncul tuh mereka biasanya di daerah sini ya gitu. Jadi antara medium atau ke large. Nah, ini berhubungan juga dengan emotion atau dengan perasaan ya gitu. Semakin lebar biasanya keterlibatan emotionsnya lebih besar juga. Nah, itu adalah tanda-tanda creativity. Nah, bagaimana kalau ternyata kreativitinya rendah atau bukan tipe kreatif? Tenang, bukan berarti negatif. Bagi yang kreativitasnya rendah, ini suka disebutnya tipe praktikal, ya, tipe praktis. Dia biasanya lebih suka cara-cara konvensional, bertindak sesuai data dan fakta yang ada, cenderung hati-hati dalam mengambil resiko, ya. Kemudian biasanya bisa lebih optimal ketika pekerjaannya itu bersifat rutin, administratif, ya gitu, dibandingkan yang membutuhkan creativity tadi. Nah, juga biasanya mereka ini lebih adaptif dibandingkan inventif, cenderung nyaman, juga cenderung lebih nyaman berada di comfort zone gitu. Jadi masing-masing ada plus ada minusnya.
Nah, dari gambaran ini saya mau tahu nih ya, kalau Anda sendiri itu ditemukan tanda creativity-nya seperti apa atau yang mana ya. Boleh sharing ya, komen di bawah ini. Nah, kemudian kalau misalnya materi ini bermanfaat buat Anda boleh memberi like di bawah ini, Anda boleh follow kami ya, subscribe dan juga pencet loncengnya sehingga video-video terbaru akan Anda dapatkan notifikasinya dengan segera. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.